lihat video ini, silakan subscribe. Aktifkan lonceng notifikasi agar selalu bisa mengikuti konten-konten lanjutan. Jadi sebenarnya gini, sadar makmur ini adalah kita berusaha menerjemahkan semua pola di alam semesta dan di-matchkan, di-linkkan antara spiritual dengan saintis. Kenapa tadi saya bilang pada saat bersyukur ada miracle, keajaiban terjadi. Itu di kitab-kitab suci disebutkan, saat bersyukurlah kepadaku maka aku akan tambah nikmatnya. Makanya itu sudah dilakukan penelitian dari tahun 1975 oleh David Hawkins. Jadi ada dia mengukur tentang level-level energi. Makanya kenapa pola-pola itu yang sebenarnya orang-orang harus paham bahwa saat kita merasa bersyukur maka kemudahan-kemudahan pintu surga itu akan dibuka. Lalu kenapa tadi ngomong dengan sodako atau berbagi? Karena berbagi itu adalah booster. Saat kita bersyukur dan pasrah, dibukanya pintu rezeki. Saat kita berbagi atau bersodako itu semacam kayak gitu, booster itu. Makanya kami di sini ingin belajar dari Bro Edwin sekaligus untuk pelajaran buat saya pribadi dan buat pendengar Sadar Makmur. Bagaimana seharusnya kami untuk kalau kita menghadapi masa-masa yang sulit seperti itu. Dan ini tadi sangat inspiratif sekali. Ada kejadian lebih menarik lagi nggak? Seperti yang miracle yang lebih, wow ini keren banget dalam hidup aku. Baru ngalamin ya, gitu. Saya bukan ini anggap bukan miracle ya. Bagi saya itu saya anggap ini sebagai bukti bahwa dengan kita dekat, dengan kita berbagi, pasti akan dibayar tunai, bayar langsung. Ini contoh. Jadi kenapa dibilang jangan takut kalau itu berbagi? Yes. Iya kan? Karena mungkin semua udah ngalamin, tapi ada sadar ada enggak. Saya sadarnya apa? Karena dijawabnya langsung dalam waktu jam lah. Jam. Jadi ketika saya sering sholat di dekat warung kawan mini, ada musola kecil, ada penjaga toiletnya. Sekarang dia bersihin musola. Terus saya lihat ini orang rajin banget. Sendal saya selalu ditaruh di atas, dia bersihin, dia biar rapi gitu kan. Kadang-kadang kita kan buru-buru tuh main gitu aja, naruh aja sama dia tuh dirapin diraknya, biar jalannya nggak ketendang. Terus ya udah, karena kita lihat wah orang ini rajin, kita simpati, saya mau ngasih duit. Saya lihat uang saya, ya cuman segini adanya, tapi nggak apalah, toh nanti masih ada mungkin di ATM atau di mana. Saya kasih semua, 50.000 saya kasih. Ya kan, karena emang selembar itu kan. Ya udah, tapi saya ikhlas. Ya, terima kasih. Iya. Ya udah, saya jalan, besok saya pulang. Ada teman telepon, Win, ke mau di Kopi Underground yuk. Saya dulu ada Kopi Underground juga namanya, di belakang Citos. Ya saya datang segala macam ngopi. Tiba-tiba dia bilang, Win, nomor rekening lu yang mana nih? Ini nomornya. Ya udah, Win, gue transfer ya 500. Udah, buat apa? Gue bilang, enggak. Dulu kan lu suka nolong gua juga. Nah sekarang gua dapat rezeki, gua mau ngasih lu. Jadi dia nggak tahu dari mana nih orang datang manggil gua ajak ketemu, cuman mau ngasih uang gopek doang. Itu 50.000 jadi 50.000, itu berapa kali lu? 10. Itu ya? 10 kali. Tuh, bener kan? Nggak bohong kan itu? Betul. Yes. Jadi saya langsung, wah, Masya Allah, saya bilang, saya nggak ngarap apa-apa, kok tiba-tiba ada yang datang ngasih saya seperti ini. Keren ya? Mungkin banyak yang lebih lagi, mungkin ada yang ngasih apa, dapatnya apa. Tapi kadang-kadang coba kita ini peka lah. Oh iya, ternyata ini gara-gara sedekah. Dengan begitu kan akhirnya kita sering bersedekah. Orang tertolong. Jadi ibaratnya gini kalau saya bilang nih. Ini kemari, ini kesini, ini kesini. Akhirnya semuanya orang jadi makmur. Bergerak semuanya. Kayak program kamu jadi sadar makmur. Sadar makmur. Karena berbagi. Iya. Termasuk itu salah satu polanya berbagi. Luar biasa. Memberi. Memberi itu bisa berupa uang, bisa berupa doa, mendoakan orang, bisa memberikan senyuman, memberikan ucapan-ucapan yang positif. Termasuk ini berbagi kita. Kita berbagi sebagai pengalaman hidup, diambil sebagai hikmah untuk orang lain, dan termasuk diri kita juga. Kira-kira ada wejangan-wejangan apa yang untuk kami pendengar Sadar Makmur
supaya kami jadi lebih baik. Karena yang kami tahu bahwa yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift. Hari ini adalah hadiah, besok itu misteri. Iya, kalau saya beda lagi nih. Kalau saya bilang brosur jadi kayak brosur, masuk. Whatever ya bro. Sebenarnya awalnya itu kita harus kembali kodratnya. Kita ini adalah makhluk ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Betul. Jadi kita harus yakinin, terus menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu dulu lah. Kalau nggak kita gimana dilihat sama Tuhan kalau kita melawan Dia? Betul. Atau tidak menyembah Dia atau segala macam, nggak berdoa. Kedua, untuk menjadi seperti itu kita harus hijrah. Arti hijrah ini bukan pindah, tapi hijrah bagi Edit ini adalah satu kata untuk menjadi lebih baik. Hijrah itu dari yang dulu kita sekarang ini untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau bisa hari ini lebih baik daripada kemarin, dan besok itu lebih baik daripada hari ini. Jadi kita cari kebaikan terus. Kebaikan terus ya. Jadi jangan takut untuk menebar kebaikan, karena kalau bisa besok itu lebih baik dari hari ini. Positive thinking, kita berjalan, jangan takut ketemu orang bahwa orang ini akan malak atau minta. Terima semuanya, kalau emang ada kita kasih, nggak ada kita minta maaf. Kita doakan, minimal kita doakan dia. Semoga dibukakan rezeki. Iya, terima aja. Saya sekarang ini bukan orang yang takut terima telepon. Saya bilang saya memang lagi nggak bisa. Kasih tahu aja. Kalau kita menghindar, dia pikir kita lagi sibuk, dia akan telepon lagi. Tapi kita bilang maaf bro, saya nggak bisa. Atau ini ada segini, semoga bisa dimudahkanlah urusan dia dengan yang kita kasih segini. Jadi itu aja sih. Jadi nggak usah menjadi suatu hal yang kayak wah datang dipalak lagi dong. Jangan gitu. Karena apa? Kita kan punya cara, kejujuran, dan tahu kita itu punya atau tidak, mampu atau tidak. Tinggal beritahu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Sama satu hal, tadi sudah kita bahas. Aku itu memang yang nggak boleh kan suudzon. Berprasangka buruk. Jadi aku lagi usaha sekarang ini bagaimana ya kita ini berprasangka baik sama orang. Ya kalau bahasa kerennya ini yang dipakai adalah positive thinking. Karena itu membantu juga ternyata dalam hidup ini. Sedikit menjelaskan ya tentang positive thinking ya. Kebetulan juga profesi saya juga sebagai seorang hipnoterapi ya dari tahun 2012. Hipnoterapi banyak orang. Jadi kalau orang, jadi memori itu tersimpan dalam tubuh. Nah, kalau ada traumatik, memori itu tersimpan sekaligus juga emosinya. Kalau emosinya negatif dan itu intens, itu akan berpengaruh ke organ tubuh. Bisa pengaruh ya? Sangat banyak kasus. Maksudnya jadi penyakit? Penyakit fisik. Jadi penyakit fisik. Jadi banyak. Jadi ini juga menurut penelitian David Hawkins ya, yang terendah itu paling bawah itu adalah malu. Malu di sini maksudnya apa? Merasa malu dia. Malu karena kekurangan atau kesalahan? Apapun itu. Karena kesalahan dan kekurangan, apapun itu. Makanya kenapa orang malu itu banyak bunuh diri. Itu paling rendah ya? Paling rendah. Makanya jadi kita harus punya percaya diri. Minimal itu bahagia. Udah, paling minimal itu bahagia. Bahagia. Karena begitu bahagia itu sering kita sebar ke seluruh tubuh. Tubuh juga jadi lebih sehat. Jadi tubuh juga punya dua sistem saraf independen yang kita sendiri harus men-trigger. Makanya kenapa orang-orang yang sering negatif thinking itu sering nggak enak. Dan satu lagi bro, you are what you think. Ya maksudnya kamu bagaimana pikiranmu? Iya, kamu jadi kalau kita selalu berpikiran negatif, hal-hal negatif itu akan hadir pada diri kita. Apapun itu, karena contoh, ada orang misalnya jalan, dia jatuh, syukurin. Suatu saat kita juga akan jatuh bro. Disyukurin orang juga, tapi kalau, aduh kasihan, apa bisa dibantu pak gitu, kita pun akan dibantu orang gitu. Jadi pikiran kita yang bertiga pertama. Jadi kita
mendoakan orang, kita pun didoakan orang. Jadi semua itu tidak ada yang, semua itu dalam semesta tidak ada yang tidak kembali ke kita, semua akan kembali ke kita, sekecil apapun. Baik. Oke, sahabat Sadar Makmur, dari pembicaraan kita dengan Bro Edwin tadi ini, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan ya. Yang pertama, pada saat Bro Edwin itu merasa sudah pasrah dan bersyukur, dan pasrah dan berdoa, juga berusaha, maka keajaiban-keajaiban akan timbul. Karena memang usaha tidak mengkhianati hasilnya. Keliru ya? Hasil tidak mengkhianati usaha ya? Iya. Berarti nanti dari ini Dian dekat ya? Jadi hasil tidak mengkhianati usaha, jadi usaha terus, tapi sambil berdoa. Kemudian satu lagi yang sangat penting adalah berbagi. Karena berbagi itu sebenarnya kalau kita sedang berbagi dengan masyarakat atau orang lain, itu sebenarnya itu kita tidak sedang berbagi atau mengasihani mereka, tetapi kita sedang berbagi atau mengasihani untuk diri kita sendiri. Kira-kira seperti itu. Dan, Booster ya? Yes, booster. Ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Edwin? Ya, saya terima kasih banyak juga, jadi bisa diskusi ya. Dan juga berbagi sama teman-teman penonton dari YouTube Sadar Makmur ini. Dan saya juga mau minta maaf karena kalau kurang-kurang omongannya salah, ya karena saya ini emang kurang ilmu lah. Jadi mohon dimaafkan, mohon dikoreksi. Mungkin koreksinya dia via kolom komen ya. yang Silakan positif komen. lah. Kalau Ya. tanya-tanya silakan, kita akan respon nanti. Iya, dan juga jangan lupa nih untuk subscribe YouTube-ku. Yes. Baru mulai juga nih. Edwin Botak, jangan lupa ya, subscribe Edwin Botak Channel. Dan terima kasih juga untuk Gria Prapanca ya. Kita bisa nempatin ini, kita bisa take gambar di sini. Iya, ini apartemennya apartemen lama, tapi sebenarnya ini sewa buat umum juga ini. Umum ya? Disewain buat umum, dan harganya harga cincai katanya. Wah, view-nya bagus banget ya. Iya. Bagus banget view-nya. Di daerah Kemang lagi ya. Iya, dekat Kemang di Antasari, Jalan Antasari. Oke, Bro Surya, terima Oke. kasih banyak. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lain. Siap. Tolong saya dikasih wejangan-wejangan lagi. Siap. Biar sadar makmur, berarti kan tidak menutup kemungkinan kita ini untuk cari bahagia. Ya, saya juga kalau bisa dari Bro Surya juga kita bisa intens nih diskusi. Yes, siap. Jadi pengalaman yang lain, teman-teman yang punya pengalaman juga bisa ngobrol dong nih ya. Ya, tentu. Tapi Bro Surya kan di Surabaya. Saya siap mendatangi atau orang ini saya undang, kalau mau kita ketemu di mana, saya siap. Oke. Saya hadir. Ya, sukses buat konten YouTube-nya. Yes. Semoga ini memberi manfaat untuk orang lain, dan thank you. Yes. Thank you, Bro. Saya berenang dulu. Oke. Enak nih. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like and share ke teman-teman atau saudara Anda. Siapa tahu juga bermanfaat bagi orang lain. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah lihat video ini dan video-video selanjutnya.